wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita lanjutkan kajian fikih. Pada sore hari ini melanjutkan tentang kesunahan-kesunahan di dalam kita berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yustahabbu bis-shaumi, dan disunnahkan di dalam berpuasa umurun katsiratun, beberapa perkara yang banyak. Jadi tidak hanya 3. Memang kalau dalam kitab Fathul Qorib itu ada 3, tapi kalau dalam keterangan yang lain itu ada 10 bahkan lebih. Di antara kesunahan puasa adalah sahur. Tasahharu fa inna fis sahur barokatan. Kata Rasulullah, makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur ada keberkahan. Keberkahan itu az-ziyadah wa nama fil khair, bertambah dan berkembang di dalam kebajikan. Itu namanya barokah. Az-ziyadah wa nama fil khair. Dan waktunya sahur adalah mulai dari mulai tengah malam, jadi mulai jam 12 itu waktunya sahur. Jadi kalau masih jam 12 kurang itu belum dikatakan makan sahur. Jadi waktunya setelah jam 12 malam. Dan lebih afdal lagi ketika menjelang imsak, itu sahur lagi, takhir sahur namanya. Jadi mengakhirkan sahur itu menjelang waktu subuh. Jadi kira-kira kalau di dalam keterangan kitab Iqna, kira-kira 50 ayat, membaca 50 ayat antara mengakhirkan sahur dengan waktu subuh. Jadi kira-kira 10 menit, kira-kira 10 menit sebelum waktu subuh kita disunnahkan untuk makan sahur, walaupun sedikit, walaupun hanya seteguk air. Wa zamanu siyami tulu'is fajris tsani ila ghurubis syams, lakin alaihi taqdimul imsak yasiran qabla tulu'il fajri. Karena zamannya puasa itu mulai dari terbitnya fajar shadiq. Jadi mulai waktu subuh sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari, sampai waktu maghrib.
tetapi kita dianjurkan takdimul imsak. Dari imsak itu di sini. Tapi kita supaya mendahulukan imsak yasiron dalam waktu yang sebentar, qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Jadi kira-kira 10 menit. Itu waktunya imsak. Ini dalilnya dalam kitab Iqna. Jadi ada dalilnya imsak. Jangan mengatakan imsak itu nggak ada dalilnya. Kemudian yang kedua adalah menyegerakan berbuka sebelum melaksanakan sholat maghrib. Jadi ketika sudah ada maghrib, sebelum sholat kita supaya iftar, supaya takjil, walaupun hanya memakan 3 butir kurma. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamri." Ketika salah satu dari kalian berpuasa, maka siyogianya berbuka dengan amar, kurma. Lebih utama kurma yang kering atau kurma yang basah. Kalau nggak ada kurma yang basah, maka kurma yang kering. Dan fa'ilam yajid at-tamra fa'alal ma'. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air. Jadi jangan langsung kolak, jangan langsung cendol, jangan langsung es buah, jangan langsung es kelapa, tapi air dulu. Jadi ada urutannya, kurma, air putih, baru cendol ataupun yang manis-manis. Kenapa didahulukan air? Fa'innal ma'a tahurun, karena air itu mensucikan. Jadi dengan kita minum air setelah kita berpuasa akan menjadikan tubuh kita sehat. Tidak mudah mencret. Kenapa mencret? Karena ketika berbuka langsung cendol, tidak didahului dengan air putih terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, membaca doa. Nah, kapan waktunya berdoa? Waktunya berdoa ini yang lebih utama adalah setelah kita makan ataupun setelah kita minum, setelah kita takjil. Walaupun sebelumnya pun boleh. Kenapa sebelumnya? Dalam beberapa keterangan kita, kenapa sebelumnya disunahkan? Karena dikhawatirkan setelah berbuka puasa lupa, karena saking enaknya, saking nikmatnya menikmati takjil sehingga lupa setelah selesai makan tidak berdoa. Sehingga dalam kitab Ushul Karim ada 2 alternatif. Wa yusadu ayyakula indahu inda iradatihi al-iftar. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, minimal. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, tidak karena yang lain, tapi karena Engkau ya Allah aku telah berpuasa, dan atas rizkimu aku berbuka, minimal. Wal aula ba'dahu, yang lebih utama adalah setelahnya. Yang lebih utama itu membaca doanya setelah kita berbuka puasa itu. Kemudian yang keempat adalah ikhtisaluhu an hadasin akbar lailan.
liyakuna ala taharatin min awali shaumihi. Yang keempat adalah mandi besar, baik mandi besar dari junub, jadi malamnya berhubungan suami istri, atau bagi wanita yang haid ataupun nifas. Nah, ternyata pada malam itu ini berhenti haidnya, maka sunnahnya mandinya sebelum waktu subuh. Sunnahnya sebelum fajar. Walaupun setelah fajar juga gak apa-apa, tapi sunnahnya sebelum waktu subuh ini sudah mandi besar, baik junub ataupun haid ataupun nifas. Supaya apa? Supaya ketika kita memasuki puasa sudah dalam keadaan suci dari hadas besar. Kemudian yang kelima adalah menahan lisan dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara yang haram. Jadi ngomong yang tidak berguna, apalagi ngomong yang diharamkan. Contohnya berbohong, contohnya mencaci maki orang lain dan lain sebagainya. Kemudian tarkus sahwat allati la tubtilu shaum kasamir royahin manadori ilaiha. Termasuk daripada kesunahan adalah menahan diri dari segala hal yang tak sejalan dengan hikmahnya puasa. Dicontohkan di sini seperti halnya mencium wangi-wangian. Walaupun ketika tidak puasa disunahkan, tapi ketika puasa jangan mencium wangi-wangian ini. Kemudian yang ketujuh adalah kasratus shadaqah, memperbanyak sedekah ketika kita sedang puasa, apalagi ngasih makan kepada orang-orang yang berpuasa. Kata Rasulullah, man fattara shaiman kutiba lahu mislu ajrihi. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, artinya bukan si hari dikasih makan bukan. Ketika waktunya puasa dikasih makan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Semakin banyak yang takjil di Masjid Cipaganti, balanya satu bala-bala misalnya, hanya 3 butir kurma misalnya, akan mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa yang dikasih makan. Illa annahu la yanqusu min ajri shaim syai'un. Bahkan hal tersebut tidak mengurangi syai'un sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Jadi jangan khawatir kalau makan takjil pemberian orang lain pahala kita berkurang, tidak mengurangi daripada pahala orang yang makan takjil. Nah, pahalanya sama, tidak berkurang sama sekali. Kemudian wa'itikafuhu fi Ramadan siyaman fil asril akhir minhu lil ittiba' walirojai ayusodifa lailatul qadri. Kemudian memperbanyak iktikaf selama bulan Ramadan. Jangan nunggu nanti ketika 10 akhir. Jadi mulai awal ini sudah mulai nawaitul iktikaf sunatalillahi ta'ala. Ketika masuk masjid, walaupun duduk, niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala.
apalagi di 10 akhir di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-9 adalah wa itsaruhu min tilawatil Qur'an wa mudarasatuhu, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Selain membaca juga mudarasah. Mudarasah itu dari kata tadarasa. Tadarasa ya tadarasu tadarus. Tadarus bukan tadarus. Tadarus itu musyarakah. Musyarakah itu 2 orang ataupun lebih. Itu namanya tadarus. Yang satu baca, yang satu nyimak, ada yang salah dibetulkan. Itu namanya tadarus. Ini mudarasah. Ini mudarasah. Jadi minimal 2 orang. Jadi tadarus atau mudarasah. Juga memperbanyak berzikir serta memperbanyak menuntut ilmu di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah wal istiqomah. Istiqomah di dalam amalia di bulan Ramadan. Jangan sampai hanya awalnya saja semangat penuh masjidnya, setelah pertengahan sudah loyo. Jangan, harus tetap semangat mulai awal sampai akhir. Ini harus istiqomah. Selain istiqomah di bulan Ramadan, juga istiqomah di bulan-bulan setelah Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang kami sampaikan tentang 10 daripada kesunahan ketika kita berpuasa yang kami ambil dari kitab Al-Bajuri dan kami ringkas dari kitab Nihayatul Zain. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.